Ada apa denganmu? Apa kau ingin membuatku terbunuh? Teriak pria bertopi itu. Trenton menamparkan Carol dengan keras sambil mengumpat marah. Kalau bocah itu lolos, kita semua akan mati. Carol yang sudah jengkel setelah dipermainkan Nathan, semakin naik pitam setelah ditampar. Kalau saja kau tidak bersikeras menculik bocah nakal itu, kita tidak akan berada dalam situasi ini. Serunya, namun Trenton membalas dengan suara garang, bahkan tanpa menculiknya, cepat atau lambat Trevin akan tahu apa yang terjadi 5 tahun lalu. Kau pikir aku bisa terus lari? Dia nyaris meraung ketika berkata, kalau dia tahu akulah yang membakar istri dan anak-anaknya hidup-hidup, apa yang akan terjadi padaku? Nathan yang mendengar semua itu tak menyangka telinganya menangkap pengakuan mengerikan itu. Dia merekam semuanya. Dia tercengang. Dia, orang itu, dialah yang dengan sengaja membakar ibu sampai mati 5 tahun lalu. Itulah alasan Nita lahir begitu lemah, dan ibu mengalami kesakitan yang luar biasa. Semua ini, ulah mereka. Tubuh Nathan gemetar menahan marah. Dia ingin keluar dan menghajar Trenton sampai mati. Namun dia tahu, dia belum cukup kuat. Dia bahkan belum bisa melindungi dirinya, apalagi ibunya. Dengan cepat, dia mengirimkan lokasinya menggunakan sistem pelacak di ponselnya. Ia menggunakan kode khusus, begitu unik, sehingga tak akan mudah dipecahkan jika disadap. Tapi ia tahu, Trevin pasti bisa memahaminya. Karena angka-angka itu mewakili buku favorit ibu. Saat itu, Trevin sedang menyelesaikan pengaturan terakhir bersama Lucas ketika ponselnya berdering. Bunyinya tidak biasa. Ia terdiam sejenak, lalu segera membuka pesan itu, sebaris kode yang sangat ia kenali. Itu Nathan, anak yang di panti asuhan itu memang Nathan. Dia selamat, katanya sambil menahan getar di tangannya. Kalila langsung menghampiri, namun yang ia lihat hanya serangkaian angka. Ia bertanya ragu, kau yakin itu dia? Trevin menjawab bangga, pernah sekali aku bilang aku suka buku yang dia baca. Dia tidak percaya, lalu mengujiku. Sejak saat itu, kami memakai kode itu untuk berkomunikasi. Kalila terkejut. Ia bertanya-tanya, hubungan seperti apa yang mereka miliki hingga harus menciptakan cara komunikasi serumit itu. Lucas langsung melacak lokasi ponsel Nathan. Tak butuh waktu lama, ia menemukan titiknya, sebuah ruangan di barat laut panti asuhan. Di sini, serunya sambil mengarahkan semua orang. Tim sudah siap, tanya Trevin. Siap, jawab mereka. Saat itu Tommy datang. Ia menatap Trevin dan berkata, aku baru dapat info, Trenton sudah lama bersembunyi di sini. Tempat ini adalah panti yang dulu mengadopsinya. Dulu dia pernah kabur. Setelah kabur, dia bertemu denganmu, dan sejak itu dia diadopsi. Jadi waktu kembali ke sini, direktur panti tidak curiga sama sekali. Mata Trevin berubah dingin. Mana mungkin kebetulan seperti itu terjadi begitu saja. Artinya, sejak awal seseorang memang sudah menempatkan Trenton di sisinya. Siapa sebenarnya Trenton? Tanya Kalila, pengawal yang seharusnya membawamu ke luar negeri 5 tahun lalu. Aku akan jelaskan semuanya nanti, jawab Trevin. Untuk pertama kalinya ia merasa mampu melindungi istri dan anak-anaknya. Kalila mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Hati-hati, bisiknya. Trevin mengambil perlengkapan dari Lucas dan segera membalas pesan Nathan, menyuruhnya bertahan dan menunggu. Nathan yang menerima balasan itu merasa sedikit lega. Setidaknya dia tidak sendirian. Setidaknya, ada ayahnya yang akan datang menolong. Walau ia belum siap mengakuinya. Di tempat lain, Carol tampak histeris. Saudaraku, ini semua salah. Mungkin kalau kita menyerahkan anak itu, Trevin bisa melepaskan kita. Kau sudah gila, kenapa kau begitu percaya pada orang itu? Trenton mencibir. Ia tidak benar-benar percaya pada Trevin. Tapi sekarang ia tidak bisa mundur. Dia harus menjadi anak keluarga Hun. Dia harus menjadi pewaris keluarga Hun. Saudaraku, jerit Carol. Diam, ada pergerakan. Anak itu masih di sini. Terus cari, jangan sampai dia lolos. Bentak Trenton sambil memantau perangkat di tangannya. Dia menyeringai dingin. Kalaupun Trevin datang, dia harus melewati aku dulu. Kali ini, aku akan pastikan dia mati. Nathan tahu dirinya sudah ketahuan. Ia menyelinap pergi, mencari tempat persembunyian baru. Ia tidak akan membiarkan orang-orang ini menangkapnya. Mereka ingin menjadikannya alat tawar untuk bernegosiasi dengan Trevin. Tapi tidak, sekalipun ia benci Trevin, bukan orang lain yang boleh menyakitinya karena itu. Untunglah Nathan masih kecil,
tubuhnya mungil, dan ia gesit. Itu cukup membantunya sembunyi. Ia mencoba bergerak menuju gerbang. Tapi langkahnya terhenti. Seseorang berdiri di sana. Mereka sudah tahu kemana dia akan lari. Carol menggertakkan giginya. Meskipun matanya sudah diperban, rasa sakitnya masih terasa menyengat. Bagaimanapun juga, Trenton tetap peduli pada adik perempuannya. Ia tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Pergilah ke rumah sakit untuk mengobati lukamu. Jangan sampai terinfeksi. Carol menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara penuh kekesalan, aku meremehkan anak itu. Kakak, dengarkan aku. Nathan menghilang. Aku tahu dia masih di sini, tapi aku merasa sangat gelisah. Kau mendeteksi bahwa dia menggunakan ponsel. Itu jelas bukan kebetulan. Dengarkan aku, jangan gegabah. Aku khawatir tempat ini sudah dikepung oleh orang-orang Trevin, ujar Carol. Trenton mengerutkan kening. Ia sudah menyuruh seseorang untuk memeriksa keadaan di luar. Tak lama kemudian, orang itu kembali dan melaporkan bahwa semuanya terlihat normal. Namun insting Trenton berkata lain, ini terlalu tenang. Sebagai mantan bawahan Trevin, dia dan Carol sudah terlatih untuk peka terhadap bahaya. Rasa gelisah itu kini juga merayap di benaknya. Tapi kemana aku bisa pergi? Trevin takkan membiarkanku lolos, kata Trenton. Kita tak bisa melakukan apa-apa sekarang. Tapi setidaknya kau bisa bersembunyi sementara. Kau tahu seperti apa Trevin. Sejak kita menyentuh putranya, dia tidak akan pernah membiarkan kita pergi hidup-hidup, kata Carol serius. Apalagi sekarang, pasukan di seluruh kota telah dikerahkan. Ini hanya soal waktu sebelum mereka menemukan tempat ini. Carol terus membujuk Trenton. Ia tak sanggup kehilangan kakaknya. Hati Trenton mulai goyah, namun tetap saja sulit baginya untuk menerima akhir seperti ini. Tak ada jalan keluar sekarang. Trevin sudah memblokir seluruh akses keluar ibu kota. Carol merasa sedikit lega mendengarnya dan berkata mantap, serahkan padaku. Selama kau mendengarkanku, aku akan pastikan kau keluar dari sini dengan selamat. Ayo kita pergi sekarang. Trenton berpikir sejenak. Jika dia memang keturunan keluarga Hun, maka tak ada gunanya mati di sini. Lebih baik menyingkir dulu, dan suatu hari nanti ia bisa bangkit kembali, seperti 5 tahun lalu. Baiklah, ayo pergi. Selama kita keluar dari ibu kota, Trevin takkan bisa menemukan kita, katanya akhirnya. Ya, sahut Carol sambil tersenyum. Namun ketika mereka hendak beranjak pergi, tiba-tiba seseorang muncul di belakang mereka dan langsung menyerang, menyasar jantung Trenton. Carol spontan mendorong Trenton menjauh, tapi lengannya tergores. Siapa kau? Teriak Carol. Pria itu menatap mereka tanpa ekspresi. Dengan suara datar ia berkata, karena kalian tak ingin lagi menjadi pion sang bos, maka aku hanya bisa melepaskan kalian. Bos, Carol menoleh, dan matanya menyapu orang-orang di sekitar. Tak satu pun dari mereka menunjukkan niat untuk membantu. Saat itu juga, Carol memahami semuanya. Selama ini, orang-orang ini bukan benar-benar mengabdi pada Trenton. Mereka hanya pura-pura. Sebenarnya mereka tunduk pada seseorang yang lebih tinggi. Sial, semuanya sudah direncanakan sejak awal. Sementara itu, Nathan masih terus mengirimkan lokasinya. Untungnya, karena kekacauan yang terjadi, perhatian para penculik tak lagi tertuju padanya. Tiba-tiba, ia mendengar suara pelan di belakangnya. Jantungnya berdebar kencang. Dengan hati-hati, Nathan meraba jarum di tangannya, bersiap untuk bertahan. Tapi saat ia menoleh, terlihat seorang pria berjongkok di sampingnya. Tuan Hun, tanya Nathan ragu. Saat tatapan mereka bertemu, hati Trevin akhirnya tenang. Ini aku, jangan takut, aku datang untuk menyelamatkanmu, bisiknya. Sepanjang perjalanan, Trevin harus bersembunyi dan diam-diam menyingkirkan beberapa musuh. Luka lama di dadanya pun terbuka kembali, namun ia tak peduli. Rasa sakit itu hanya membuatnya menarik napas dalam-dalam saat ia memeluk Nathan dan mengangkat anak itu dalam pelukannya. Hidung Nathan tiba-tiba terasa perih, dan matanya mulai basah. Entah kenapa, melihat pria ini membuat hatinya tenang. Apalagi saat mencium bau darah yang samar, anehnya justru menenangkan. Lukamu, bisik Nathan. Tak apa, jawab Trevin sambil mengusap kepala anak itu. Ia memeriksa tubuh Nathan, memastikan tak ada luka serius. Begitu yakin bahwa darah yang menempel bukan milik Nathan, hatinya lega. Walau hanya sebentar diculik, Nathan tampak sangat pucat. Kau masih bisa berjalan, ada yang sakit. Tak apa, ayah akan membawamu pulang sekarang,
ucap Trevin lembut. Nathan terkejut mendengar kata, ayah. Ketegangan yang menumpuk seketika luruh. Aku, lapar dan haus, gumam Nathan, lalu buru-buru menutup mulutnya, namun air matanya tetap mengalir. Meski ia tak ingin terlihat lemah, pelukan Trevin yang hangat memberinya rasa aman. Trevin tak menganggap aneh sikap canggungnya. Ia sudah terbiasa. Ayo kita keluar. Setelah itu, kau boleh makan apapun yang kau mau, ujar Trevin. Nathan memeluk lehernya erat. Namun ketika mereka bersiap untuk pergi, suara langkah kaki dari luar tiba-tiba membuat mereka kembali siaga. Apakah itu salah satu orangmu? Tanya Nathan dengan ragu. Bukan, cepat sembunyi. Tidak peduli siapa yang datang atau apapun yang kamu dengar, jangan bersuara. Apapun yang terjadi, tunggu aku datang menjemputmu, mengerti? Trevin memberi instruksi dengan tegas. Dengan cepat, ia mendorong Nathan ke sudut yang gelap dan melindunginya sebisa mungkin. Setelah memastikan Nathan tidak akan terlihat, Trevin bersiap bangkit. Namun sebelum sempat bergerak, sebuah tangan kecil yang gemetar mencengkeram lengannya. Bisakah kau melakukannya sendiri? Tanya Nathan pelan, khawatir melihat luka Trevin yang belum sembuh. Trevin tersenyum, menepuk kepala Nathan dengan lembut, jangan khawatir. Aku sudah berjanji pada ibumu bahwa aku akan membawamu pulang. Aku akan lakukan apapun untuk memenuhi janji itu. Nathan mengangguk dan bersembunyi dalam diam, hanya bisa berharap segalanya akan berjalan baik. Tiba-tiba, sebuah pintu di lorong terbuka. Pandangan Trevin langsung bertemu dengan Trenton. Trenton membeku. Ia tidak menyangka akan bertemu Trevin dalam situasi seperti ini setelah 5 tahun berlalu. Carol, yang berdiri di sampingnya, langsung panik dan mencoba menarik Trenton kabur. Namun suara Trevin menghentikan langkah mereka. Kau pikir bisa melarikan diri? Anak buahku sudah mengepung seluruh gedung ini. Kemana kau akan pergi? Ujar Trevin dengan sorot mata tajam. Trenton langsung berhenti. Sebenarnya, Trevin adalah penyelamatnya saat itu. Dulu Trevin memperlakukannya dengan baik saat mereka bekerja di keluarga Hun. Tapi, apakah ia harus bersyukur atas semua itu? Mereka berdua adalah putra keluarga Hun. Lalu mengapa Trevin hidup berkecukupan sementara dirinya tidak punya apa-apa? Tidak punya keluarga, tidak punya cinta, tidak punya kehormatan. Ia menolak menerima kenyataan pahit ini. Mengapa ia harus memanggil saudaranya, bos? Mengapa ia harus hidup di bawah bayang-bayang Trevin? Pikiran-pikiran itu membuatnya muak. Ia sadar, selama ini ia hidup dalam kehinaan. Maka ia memutuskan, jika haknya tidak diberikan, maka ia akan merebutnya. Dan jika tidak bisa merebutnya, ia akan menghancurkan segalanya. 5 tahun lalu, ia mungkin berani menantang Trevin secara terang-terangan. Tapi sekarang, bahkan ia sendiri mulai meragukan identitas dan kebenaran yang selama ini diyakininya. Orang yang mengajarinya, yang mengaku membantunya, adalah orang yang kini mengirim pembunuh untuk menghabisinya. Trenton menatap Trevin dalam-dalam. Sungguh mengejutkan bertemu denganmu di sini, Trenton, ucap Trevin dingin. Kupikir kau sudah mati dalam kebakaran 5 tahun lalu. Ternyata kau masih hidup dan sehat. Kalau kita sudah berbasa-basi, mungkin sekarang kau bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Carol menarik tangan Trenton dan berbisik, Kak, cepat pergi. Mereka akan segera datang. Namun Trenton menggeleng pelan, pergilah, tinggalkan aku yang menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Aku harus bertanggung jawab atas tindakanku. Kabur tidak akan menyelesaikan apa-apa. Aku bisa memberitahumu tentang kebakaran itu, katanya kepada Trevin. Tapi lalu apa? Kau tetap akan membunuhku. Kau, Carol, dan siapapun yang berada di lorong ini akan mati. Tapi anakmu, mungkin akan selamat. Mungkin, jika Trevin Hun yang dulu yang berdiri di hadapanku, mungkin semuanya sudah selesai sejak tadi. Tapi sekarang, kau terluka, dan anakmu ada di sini. Kau tidak bisa bertarung seperti dulu. Kau pikir karena aku terluka, maka kau punya kesempatan. Trevin mencibir, bukan itu maksudku. Hanya saja, kau punya lebih banyak yang dipertaruhkan. Trenton berkata serius, aku hanya minta satu hal, lepaskan adikku. Biarkan dia pergi. Aku akan bantu kau keluar dari sini. Tapi mohon selamatkan Carol. Trevin menyipitkan mata. Kau pikir kau punya hak untuk bernegosiasi denganku? Kau menculik anakku Trenton. Apa kau sudah gila? Siapa yang memberimu keberanian untuk mengkhianatiku, menyakiti keluargaku, dan sekarang, kau masih berani meminta belas kasihan dariku?
Matanya menyala karena marah. Suaranya menjadi dingin dan tajam. Aku terlalu memanjakan kalian berdua. Harusnya kau tetap mati, Trenton. Trenton tahu, ia tidak mungkin lolos dari amukan Trevin hari ini. Ia melirik ke belakang Trevin dan mengertakkan gigi. Kalau kita bertarung sekarang, mereka pasti akan menemukan anakmu, dan dia mungkin tidak akan selamat. Aku tak memohon pengampunan. Aku hanya mohon ampunilah Carol, kata Trenton penuh harap. Trevin terdiam sejenak. Wajahnya tetap tegang, tapi ada sedikit perubahan dalam tatapannya. Kau ingin aku melepaskannya? Tanyanya perlahan. Baiklah, aku akan melakukannya, lanjutnya dengan tenang. Trevin menoleh pada Carol. Kau bebas pergi.